Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU USD hari ini per tanggal 6 September 2022 hari Selasa. Seperti biasa, teman-teman yang suka jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk mengetahui analisa gold pada hari ini tanggal 6 September 2022. Dan di sini saya kasih tahu juga kalau di videonya ini analisa yang saya berikan setiap harinya itu ternyata banyak yang belum subscribe ya. Banyak banget yang belum subscribe. Bahkan porsinya bisa sampai 60% sendiri kayaknya, saya lupa. Itu sangat besar sekali sih. Jadi kalau bisa ya teman-teman bolehlah di subscribe sebentar gitu kan, tinggal klik doang, apa susahnya sih. Ini saya kasih tahu nih. Nah, itu tidak di subscribe sebesar 56%, ya setengah lebih. Jadi minta tolong tinggal pencet subscribe-nya aja supaya yang nonton juga dapat ilmu juga dari yang sudah saya berikan dari analisa gold ini, oke? Jadi terima kasih yang sudah subscribe juga, dan yang sudah like juga saya ucapkan terima kasih. Langsung aja kita ke dalam analisanya kemarin, ya, untuk gold seperti biasa. Kemarin sudah saya kasih tahu kalau yang ingin scalping itu boleh, karena di sini mengindikasikan adanya bullish flag, ya kan, bullish flag, dan di sini terjadi breakout di H1 dan terjadi retrace. Nah, ketika retrace ini teman-teman open buy dengan stop loss di bawah swingnya dia sebelumnya, berarti itu di 17.07 dengan take profit di 17.17 atau bahkan bisa sampai di 17.20. Di sini kan kemarin sudah saya bilang bisa di sini dan maksimal di sini. Dan ternyata harga itu kemarin malam meledak ya di jam tadi pagi, karena malam harinya ini bisa dibilang bukan tidak benar sih, sideways ya. Nih kalau teman-teman lihat harganya sideways karena market di Amerika itu libur, oleh karena itu kita tidak mendapatkan pergerakan yang bagus. Tapi karena di sini seperti ada bullish flag, ya boleh teman-teman buy kemarin. Dan yang sell harap sabar, sebaiknya nge-sell di area ini, yang kotak biru ini, yaitu di range area antara 17.26 sampai 17.21. Berarti kemarin itu teman-teman sudah mendapatkan profit buy bahkan bisa sampai di 130 pip ya. Dengan cuma rugi 33 pip, teman-teman sudah profit 132 pip. Jadi siapa nih yang udah ikut ambil buy kemarin, boleh dikasih tahu di kolom komentar ya, sudah berapa juga profitnya kemarin. Nah, sekarang siapa yang sudah langsung action ambil sell per tadi pagi ya? Siapa nih yang sudah langsung action ambil sell? Ini udah langsung profit nih, ini udah langsung jalan ya. Jadi kalau teman-teman ketinggalan yang seperti sudah saya sampaikan kemarin, teman-teman tontonnya videonya sebelumnya, itu sudah saya kasih tahu juga alasannya. Ini saya rasa trading plan-nya masih sama. Yang dimana di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah pergabungan antara dia punya Fibonacci ya. Jika kemarin kalau teman-teman ngebuy, alasannya cuma satu ya, alasannya cuma satu karena kita cuma ada yang ngebuy kemarin ya. Jadi kalau yang ngebuy kemarin, alasan untuk ngebuy itu cuma satu karena kita punya chart pattern bullish flag kemarin ya kan. Dan kalau yang ingin nge-sell, di sini ada 3 reason ya, bisa dibilang ya 3 lah bisa dibilang ya. Yang dimana yang pertama di sini ada area supply di area 17.26 sampai di 17.21. Lalu reason kedua ataupun alasan kedua, karena kalau kita tarik Fibonacci-nya, ini merupakan Fibonacci 618, dan kalau kita lihat juga di sini ada channel turun dari XAU USD ya, yang dimana ketika dia kena bagian bawah, harga kemudian kemungkinan akan naik ke sini sebelum dia akan drop turun lagi seperti itu. Dan di sini per pagi ini harga sudah mendapatkan maksudnya harga sudah turun, dan teman-teman yang sudah profit sekarang per video ini yang saya buat ya, ini kan jam 9 pagi ya, jam 9 pagi ini sudah profit lumayan ya, dari open 17.23 sekarang harga 17.18 ya, sudah lumayan lah profitnya. Jadi kalau yang ketinggalan sell mungkin bisa menunggu harga lagi sekali balik mungkin ya, itu pun kalau harga bisa balik ya. Tapi kalau yang ingin sell, saya rasa
telat sih. Kalau kalau saya kasih tahu sih mungkin agak telat ya, karena di sini Fibonacci 618 ya. Kalau teman-teman mau paksa dia open di 76,8, saya rasa nggak worth it juga. Jadi kalau yang ingin sell, saya rasa sih per hari ini bagi yang sell, ini deh ya, saya kasih ini deh ya, supaya teman-teman bisa nge-sell misalnya per hari ini ya. Tapi sebelum itu, untuk news per hari ini, kita cuma ada yang besar itu di USD, yaitu cuma di Final Service PMI dan ISM Service PMI, yang dimana Service PMI-nya ini diperkirakan akan masih naik, yaitu masih di atas 50, dan Final Service juga di sini akan masih tetap berada naik. Nah, hati-hati juga untuk yang trading di Aussie ya per hari ini. Per hari ini ada interest rate decision yang dimana diperkirakan akan naik sebesar 50 basis point. Diperkirakan akan naik sebesar itu. Oke. Jadi per hari ini kita cuma ada untuk di gold, yaitu di ISM Service PMI aja. Yaitu jam 10 malam, atau kalau di GMT plus 7 itu jam 9 malam. Oke. Berarti nanti jam 9 malam ya, 9 malam WIB ya, itu tinggal lihat ya bagaimana pergerakannya dari market. Tapi kalau saya kasih ancang-ancang ya, ataupun saya kasih kisi-kisi, kalau teman-teman yang ingin nge-sell, saya rasa teman-teman boleh nge-sell ketika harga dari gold itu bisa drop sampai di bawah supportnya. Supportnya di mana? Supportnya sekarang itu ada lebih tepatnya di sini ya. Mungkin saya blok aja deh ya. Di sini ada satu area demand, yaitu di sini 1707 sampai di 1704. Walaupun di sini ada support ya di harga 1708, tapi di sini berdekatan dengan dia punya demand 1707. Jadi ini titik rawan, takutnya ketika harga turun sampai sini, ya ketika turun harga sampai sini, takutnya harga mental seperti itu. Jadi untuk yang sudah nge-sell dari kemarin dan mungkin ada yang pending order di sini ya, pending order di sini, sell limit misalnya, seperti yang sudah saya sampaikan di sini, di mana sell limit itu teman-teman kemarin stop loss di 1740, take profit teman-teman bisa sampai di 1688 seperti itu. Jadi kalau yang ingin take profit TP1 di gold per kemarin ya, itu bisa di area ini ya, di sini TP1-nya. Atau sekarang harga sudah running 1718, mungkin boleh keluar seperempatnya aja, sisanya mungkin bisa ditahan seperti itu. Dan ketika sudah sampai di sini bisa close tengahnya lagi dan bisa set stop loss di break even seperti itu, di titik entry ya, walaupun titik terjauh kita bisa sampai di 1688 ya, seperti itu. Nah, untuk yang nge-sell ya, ini saya geser dulu. Untuk yang nge-sell, biarkan harga dari gold itu break deh kalau bisa ya. Kalau dia bisa break di bawah ini, break di bawah 1704, mungkin teman-teman boleh bisa ambil posisi sell nanti ya. Ambil posisi sell dengan harapan dari gold itu bisa turun sampai ke 1680 ya. Kalau kita lihat harga dari gold ini sudah berkali-kali merespek dari dia punya trendline di sini, trendline atas, dan di sini trendline bawah. Kemungkinan harga dari gold akan melanjutkan trendline-nya turun, ya, melanjutkan trendline-nya turun, trennya turun untuk saat ini. Kemungkinan bisa sampai ke titik rendah paling bawah, yaitu di 1680. Saya rasa sih seperti itu. Entah itu di hari ini, besok, ataupun lusa. Kalau di hari ini newsnya cuma di tadi apa? ISM Service PMI. Jadi mungkin pergerakannya akan sama seperti di ISM Manufacturing PMI seperti yang terjadi di minggu lalu ya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu itu saya lupa. Jadi untuk yang ingin trading di hari ini, yang sell, saya rasa biarkan harga break di 1707. Tapi kalau teman-teman nekat ya, nekat pada saat video ini keluar, teman-teman mau nge-sell, saran saya sih ya kalau bisa sih di bawah ya, di bawah 1704. Tapi kalau teman-teman nekat nih pada saat video ini keluar, misalnya melihat harga dari XAU USD ini sudah turun dan ingin maksa nge-sell,
ingin paksa nge-sell ya, bukan pada saat yang kemarin. Kalau kemarin kan teman-teman pasang sell limit, terus teman-teman sudah lumayan profitnya dari 17.23 open dan sekarang di harga 17.18. Nah, untuk yang ingin open baru, saya rasa sih ya masih worth it lah, tapi stop lossnya teman-teman turunkan sedikit, jangan sama di yang kayak kemarin. Mungkin stop lossnya di harga 17.37 ya, 17.37. Dan take profit juga sama, yaitu TP1 nya tuh di kan teman-teman bisa lihat stop lossnya di 17.37 aja, ini bukan 1:1 sebenarnya. Jadi ya kalau mau teman-teman mau di harga ini teman-teman open ya terserah sih. Jadi tapi yang kemarin open langsung pasang selling band di sini pastinya sudah profit di sini. Dan sekarang kalau teman-teman nekat open sell dengan stop loss di 17.37, kenapa 17.37? Karena di sini merupakan kita ada satu area daily support become resistance yang kuat ya, yang belum pernah dites, yang dimana di sini menjadi pijakan sebelum harga dari XAUUSD ini drop cukup signifikan ke bawah seperti itu. Jadi kalau teman-teman nekat open sell ya setidaknya harus di atas itu dong, ya kan. Takutnya kalau teman-teman stop loss di sini, harga itu misalnya balik naik sampai sini terus dia drop, kan rugi teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya setidaknya 17.37 atau 17.38 bisa. Tapi risikonya adalah ini bukan 1:1 ya kan. Beda halnya dengan yang kemarin, yaitu pada saat teman-teman open di 17.23. 17.23 ini 1,3 ini perbandingannya, sudah bagus sebenarnya kan, seperti itu. Jadi kalau yang nekat sell sih ya boleh, tapi walaupun risiko rasionya tidak 1:1 ya kembali lagi ke teman-teman sendiri sih mau ambil sell atau enggak, seperti itu. Kalau mau lebih bagusnya sih nge-sell di bawah ya, nge-sell yang kayak di sini. Kalau nge-sell di sini saya sarankan untuk yang nge-sell di sini stop loss-nya cukup di 17.12, take profit-nya bisa sampai di 16.90 atau bahkan di 16.80 paling jauh nih, bisa sampai di 18.85 juga, seperti itu. Atau enggak genap di 17.15 dah, 17.15, TP1-nya itu di sini. Ini kenapa tidak mau kecil ya? TP1-nya kita ada low di sini, kita tarik di sini ya di 16.94 TP-nya, terus selanjutnya bisa sampai di 16.80 seperti itu. Oleh karena itu lebih worth it untuk break 17.04 atau lebih baik break 17 angka bulat yaitu di 1.700 ya. Ketika harga break di 1.700 mungkin teman-teman bisa open sell di sana. Ketika harga ngebreak 1.700 mungkin ya bisa dipastikan itu teman-teman lebih bagus banget open sell-nya. Jadi bukan 17.04 ini nggak bagus sebenarnya, cuma ya boleh, tapi stop loss-nya di 17.15. Tapi kalau yang udah break di 1.700, stop loss-nya bisa diturunkan di 17.06 atau 17.05 seperti itu. Jadi ya lebih baik kita nge-sell ya break salah satu, mau break 1.700 atau break 17.04, tinggal pilih aja. Tapi kalau sekarang di sini nge-sell ya terlalu jauh tadi stop loss-nya ya kan, sampai di 17.37 dan risiko rasionya tidak bagus 1:1. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD per hari ini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga yang sudah like, subscribe juga, dan yang sudah hidupkan lonceng juga, dan yang sudah share juga. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan sampai jumpa di analisa XAUUSD harian besok tanggal 7 September 2022. Bye-bye.